Salam. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 4 kita belajar bagaimana gereja-gereja saat ini yang disebut Babel. Diajar Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain. Seperti Hawa ditipu oleh ular di Taman Eden. Sehingga mereka melanggar perintah Tuhan. Mereka ingin sama dengan Tuhan. Yang disebut Babel, Wahyu 18. Oke, jadi itulah sebabnya kenapa hari Sabat yang paling diincar oleh gereja, dunia, dan iblis. Ini pertanyaan kita. Karena pengertian hari Sabat ngawur kalian. Tujuan Allah membuat hari Sabat. Hari Sabat bukan hari istirahat. Apa Kejadian 2 ayat 1 dan 3 Allah capek setelah 6 hari menciptakan? No. Apakah Anda disuruh istirahat pada hari Sabat? No. Anda lihat Yesus melakukan pelayanan pada hari Sabat. Dan kita ke gereja, kita melayani satu harian di hari Sabat. Capek. Jadi jangan pernah berasumsi tentang hari Sabat dengan pikiran manusiamu. Istirahat. Istirahat itu suatu penipuan yang dibangun gereja kadang diganti kepada hari Minggu sebagai hari libur dunia. Paham ya? Jadi supaya tercuci otak umat Kristen di seluruh dunia. Hilang dari makna sebenarnya Sabat. Dalam Keluaran pasal 20, mau tahu arti hari Sabat? Hari Sabat itu hari penghentian. Tujuannya apa? Keluaran 20 ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Sebab, tahu kan sebab akibat. Sebab ini menunjukkan Tuhan pencipta 6 hari lamanya. Dan itulah sebabnya dia berkati serta tidak berhenti pada hari ke-7. Jadi dibikin tanda di hari ke-7 bahwa dia pencipta 6 hari lamanya. Langit, bumi, dan isi. That's a point. Jadi tanda Allah sang pencipta langit dan bumi ya hari Sabat. Hari ke-7. Dan ini pun ada di Al-Quran dalam surat Al-Ra'd 54. Itu tandanya. Bukan kenapa Allah berhenti hari ke-7. Bayangin. Saya ulangi ya, Keluaran 20 ayat 11. Sebab itu menunjukkan keterangan sama kita. 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan dia berhenti pada hari ke-7. Itu sebab Tuhan memberkati dan menguduskan. Itulah sebabnya dia buat tanda dia sang pencipta di hari ke-7 melakukan perhentian dan menguduskan. Terus kita bertanya, kenapa kita harus menyembah Allah? Saya mau tanya, kenapa enggak kita menyembah presiden? Enggak menyembah pendeta? Enggak menyembah orang tua kita? Atau enggak menyembah pohon sekalipun? Atau internet kalian yang canggih-canggih itu? Karena mereka bukan pencipta. Kita menyembah Allah, bahkan wajib menyembahnya. Karena dia sang Khalik. Nah, sang Khalik sebenarnya dikasihlah waktu untuk berhenti segala aktivitasmu, sekulermu, mencari dakwah pada hari ke-7, tanda dia mencipta langit dan bumi untuk menyembah Allah, memuji, memuliakan dan belajar akan firman. Itu tujuannya, bukan istirahat holiday. Ini kebodohan gereja ini memframing firman Tuhan aja dengan suka-suka. Yang dibilang diajari Yesus yang lain, Injil yang lain. Jadi, kalau ini tanda Allah, sang pencipta yang wajib disembah atau ibadah, inilah yang incar iblis dan antikristus. Penyembahan itu. Apa gimana caranya? Hari ibadahnya diganti. Betul? Betul tidak? Kalau kita ingin gantikan penyembahan kepada Allah menjadi penyembahan kepada kita atau seseorang yang kita kutuskan sebagai ilah, apa yang kita lakukan? Apa yang negara lakukan? Merobak hari Sabat. Itu yang dilakukan gereja dan negara. Itu sebabnya kenapa 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4, sebelum hari kiamat, hari Tuhan itu hari kiamat, hari kedatangan Yesus kedua kali, harus ada orang duduk di bait Allah ingin disembah sebagai Allah.
Bukankah gereja tahun 321 tarik Masehi merubah hari Sabat menjadi hari Kaisar Konstantin? Dicatat oleh sejarah. Jangan membantah itu. Jangan kalian kabur-kaburkan sejarah. Karena Alkitab dalam nubuatan yang benar selalu berdampingan dengan sejarah. Daniel 7 ayat 20 sudah menubuatkan itu. Ia akan merombak hukum dan waktu. Dia rombak hukum keempat. Waktu hari ketujuh diganti waktu hari pertama. Hari Minggu. Dia udah dinubuatkan dulu sama Daniel. Sejarah itu membuktikan kebenaran nubuatan Tuhan loh. Maka dunia ini bergerak untuk menghantam semua kebenaran-kebenaran yang ada kan, termasuk sejarah yang benar. Jadi hari ibadah itu, hari penyembahan itu yang diincar iblis. Kenapa hari Sabat? Kenapa pertentangan terakhir nanti hari Sabat atau hari Minggu? Gara-gara itulah dia ingin jadi pensangkali, ingin disembah oleh umat manusia melalui antikristus itu. Naga memberi kekuasaan pada binatang itu. Seluruh dunia menyembah naga dan menyembah binatang itu. Wahyu 13 ayat 2 dan 4. Iblis dan antikristus. You see that? Kenapa hari Sabtu diganti hari Minggu? Karena tanda Allah sang pencipta langit dan bumi. Nah, untuk mengaburkan bahwa hari Sabat ada tanda Allah sang Khalik, mereka bilang hari libur, hari istirahat. Itu penipuan para nabi-nabi palsu yang hanya mencari keuntungan demi keuntungan. Baca surat Al-Ra'af 54 Al-Quran. Allah menciptakan langit dan bumi sepanjang 6 hari, udah berhenti pada hari ketujuh. Nah, baru interpretasi kan maknanya. Kenapa Allah berhenti? Kalau nggak sama pemikiran kalau kita mau jujur. Untuk tanda di sang Khalik. Makanya wajib disembah umat manusia sebagai ciptaan. Ya, jangan samakan dengan Sabat setahun sekali. Ini Sabat hari ketujuh seminggu sekali. Nah, ya, hati-hati ini. Makanya ajaran salah satu out of context, digeneralisasi semuanya. Nah, itu yang penipuan kedua tentang hari Sabat. Disama-samakan di hukum Taurat. Padahal kita tahu Matius 5 ayat 18 tidak satu titik pun hukum Taurat dirombak kan. Kan gara-gara jemaat ini kurang kritis. Amin aja. Jadi enak aja pendeta-pendeta ini punipu mereka. Enggak Alkitabiah atau yang diajari Injil yang lain, Yesus yang lain. Perhatikan Wahyu pasal 14. Wahyu 14 kita pemberitaan tentang penghakiman. Allah punya firman untuk menghakimi kita di akhir zaman ini. Jadi di penghakiman terakhir sebenarnya Wahyu pasal 14, ultimatum surga ini. Coba lihat ayat 6. Aku melihat seorang malaikat lain tinggi dari terbang tinggi di langit, dan pada ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada semua bangsa, bahasa, dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Sembahlah Dia yang menjadikan langit dan bumi. Apa yang mau ditunjukkan di sini? Firman Tuhan menunjukkan kepada kita ke depan ini akan berhadapan tentang hari ibadah, tanda hari Sabat hari ketujuh sebagai tanda sang pencipta. Tiba penghakiman. Jadi menunjukkan hari Sabat di sini. Kemudian kita lihat lawannya Wahyu 14 ayat 9. Seorang malaikat yang lain berkata dengan suara nyaring, jika seorang menyembah binatang, Wahyu 13 itu, ini Wahyu 14 ayat 9-nya, dan patungnya, dia tanda pada dia, tanda pada tangan, dia akan minum anggur muka Allah, dia akan disiksa dengan api dan belerang. Kalau kita lihat Wahyu 13, naga dan binatang disembah seluruh dunia. Wahyu 13 ayat 12, semua penduduk bumi menyembah binatang yang terluka tapi sembuh. Bilangan binatang itu bilangan seorang manusia 666. 66 adalah gelar resmi Paus. Dalam bahasa Latin Vicarius Filii, jumlahnya 66, pengganti Allah. Itu sebabnya dia disembah oleh menggunakan pemerintahan. Itu sebabnya kita kenal undang-undang rindu kepada one world government. Itulah kiamat. Menggantikan hari ibadah, dia ingin disembah seperti Tuhan. Di sebalik itulah naga atau iblis itu yang disebut